Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kurma sambil berbuka. Cakep. Rasa manis membuat ceria. Cakep. Ramadan datang membawa berkah. Semoga kita semakin bertakwa. Amin ya Allah ya Amin. Selamat berjumpa Sobat Religi, selamat datang di podcast Bincang P3K, ruang cerita dan inspirasi para pejuang P3K. Di sini kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita dengan penuh makna, mulai dari proses perjuangan sampai dengan resmi menjadi abdi negara, diangkat menjadi P3K. Baik, dah hadir bersama kita semuanya, ini narasumber kita. Sama-sama P3K. Yang pertama ada Ibu yang manis, Ibu Risnawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Ibu saya merasa Insya Allah, alhamdulillah ya. Kedua Bapak Saiful Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Masih berpuasa? Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Alwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sih ganteng kalah, Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir ini Ibu yang cantik jelita, Ibu Peti. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Baik Sobat Religi, kita di sini ada berbincang-bincang sabari ngabuburit berkah Ramadan. Alhamdulillah nih bulan Ramadan teman-teman Sobat Religi, kita di sini ada semuanya yang hadir di sini adalah para P3K dari berbagai kalangan dan profesi. Saya pengen tahu dulu nih, Bu Risna, unit kerjanya di mana? kalau saya perkenalkan, saya unit kerjanya di MTSN 1 Sukabumi di Sagaranten. Sagaranten ya. Oke, selanjutnya Bapak. Baik, nama saya Saiful Hidayat SPDI SSYMM. Saya unit kerja di KUA Bojong Genteng. Ya itu. Penjuru. Iya. Penjuru. Selanjutnya Pak Alwan. Baik, nama lengkap saya Alwan Nahrawi Ridwan, SPD, unit kerja di Seksi Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Jadi ini semua yang pengawas-pengawas atau guru-guru? Ya. Guru ya? Ya, membidangi ataupun membawahi urusan pada guru PAI dan pengawas PAI pada sekolah umum. Oh, jadi yang sekolah di SMP, SMA gitu ya? Betul, dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Iya, betul. Ada agamanya juga? Betul. Ada, betul. Oh, mantap. Selanjutnya Ibu cantik, tugas di mana? Perkenalkan, nama saya Feti Novianti, saya tugas di Mantiga Sukabumi, Ibu. Mantiga Sukabumi, Masya Allah. Terima kasih, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini bersama-sama dengan para P3 penuh perjuangan ya luar biasa. Nih latar belakang menjadi P3K kita pengen tahu deh, mulai dari Pak Saiful. Dan latar belakangnya ya sebelum menjadi P3K. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebetulnya saya tidak berekspektasi untuk menjadi ASN ya. Tetapi tentu ini adalah hasil karena ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Kita ini lillahi ta'ala. Karena saya alumni dari perguruan tinggi yang taruhlah prodi saya kan pendidikan agama Islam awalnya, dan memang chemistry dengan saya hari ini profesi di penyuluh agama Islam, walaupun S2 saya di manajemen. Nah, saya menjadi honor di Kementerian Agama ini relatif lama juga. Dari tahun berapa? Nah, hanya memang kalau berbicara tahun kurang lebih kalau sampai diangkat hari ini di total karena di Kementerian Agama notabene negeri itu paling kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Banyaknya Pak Alwan, saya pengen tahu nih Pak Alwan. Kalau di PAIS nih, honornya seberapa lama nih? Baik, saya mulai mengabdi di Seksi PAI itu tahun 2017. 2017, 2026. Ya, jadi memang Seksi PAI itu dikenalnya ya oleh guru-guru itu istilahnya PAIS. Ya. PAIS sebutannya. Ada sedikit cerita lucu saat ada guru ke ruangan yang ditanyakan itu Pak PAIS. Jadi yang dimaksud guru itu nama orangnya Pak PAIS. Jangan mentah-mentah sekarang.
Ya ngobrolin Pais gitu ya Pak ya. Iya, jadi Aduh, tapi emang berdekatan sih Pak ya. betul. Iya. Iya, Pak. jadi apa namanya familiarnya memang disebutnya Betul. seksi Pais lah. Betul. Istilahnya ya mau ke Pais ke Pais. Jadi Pais itu bukan nama Orang ya. orang. Memang Pak Alwan menyampaikannya benar sih Pak Istri karena bulan Ramadan jadi ingat Kitanya Pak Pais ya. Dan bayangkan saya mengabdi 7 tahun di Pais. Teka bayang hipuna kumaha hapan di Pais 7 tahun. Tapi muhu ya apa? 7 tahun saya di Pais bayang nggak? Apalagi kalau di dalam presto ya Bella. Berarti ya di ceritanya di dalam segala. Kalau ke Pais kan ya semakin makin ke Pak Pais gitu ya. Iya. Sebelum Kalau menghitung waktu, kalau pertama dari ngehonor di negeri itu dari 2007 Ibu. lebih jauh lagi. Iya, lebih jauh. Alwan 2017 ini ya 2027 beda 10 tahun. Di Man 4 Sukabumi waktu itu. Itu Di Surabaya. Surabaya. Dekat dengan Sagaranteng. 2007 Di 2042. Wow. Ini dari istri kedua. berapa tahun? Gue udah berapa tahun hampir sama dengan ibu karena berawal dari karyawan yang kawan-kawan saya sih sering nyebutnya kita adalah karyawan. Kalau ditanya pekerjaan apa? Karyawan testing. Saking kenapa sampai disebut karyawan testing? Tiap ada info CPNS Ikut itu di mana kabupaten mana kita datangin, yang enggak kita datangin luar Jawa Barat saja. Apa? Saya belum itu Sama Bu. sama Jadi, kalau Peserta testing terus. Kalau teman-teman berpikir bahwa P3K ini adalah kami hasilkan dengan instan, itu salah. Itu salah banget. Jangan pernah berpikir bahwa dari tahun berapa? Dari tahun berapa? saya bahkan kawan-kawan saya ada yang lebih lebih dulu karena kalau saya 2007 ya 2007 kalau kawan Di angkatnya tahun 2002. 2002. Angkatan pertama guru, angkatan pertama di Kementerian Agama, guru di Kabupaten Sukabumi yang menjadi P3K. Alhamdulillah qadarullah, dan pada saat saya ini menjadi P3K, tentunya yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah bahwa tidak ada perjuangan yang mudah. Tapi percayalah, semakin kita pasrah, maka di situ Allah. Bu Risna 2022. Betul. Pak Saipul diangkat tahun 2000. 25 ya Pak ya? Baru Bu, Baru. baru belum dapat THR. Berarti tahun kemarin. Kemarin baru Ada Pak. 2005. 2025. 2025 mohon maaf. Lagi saum. Iya, iya. Accelerated. Udah lama? Sama dengan Pak Saipul. Satu angkatan Baru. ya. Berarti ini berkah Ramadan. Berkah. Sudah ya. Alhamdulillah. Pertama Ramadan yang diikuti oleh Bapak menjadi P3K. Iya, jadi saya dan Pak Saipul menunggu 2 hilal. Betul ya? Betul. Hilal yang biasa sama hilal. Nah, itu hilal yang Luar biasa ya. Hilal yang istimewa. Jadi kalau hilal yang kedua itu Bismillah menjadi Alhamdulillah. Tapi tentunya kita lillah. Karena segala hal yang kita lakukan, sebagaimana kita tahu bahwa Kementerian Agama adalah ikhlas beramal, berarti lillah. Ya, seperti itu. Nih motivasinya Pak. Pengen tahu Pak Alwan. Motivasi ikut seleksi. Iya. Sebelum nikah, mohon. Ini motivasinya kan awalnya kalau tadi Bu Risna bilang pegawai testing, karyawan testing. Nah, ketika ada seleksi P3K, motivasinya itu apa? Pertama, kalau saya lihat secara bukan kompetensi lah, tapi passion ya. Saya lebih menyebutnya passion. Saya ini latar belakang fakultas keguruan dan pendidikan. Tapi jurusan saya memang diplotting bukan untuk mengajar. Betul. Karena manajemen pendidikan itu kurang lebih sebagai tendik istilahnya, Iya. tenaga kependidikan. Betul, Bapak, betul. Nah, ternyata pas awal-awal saya di seksi PAI, saya beranggapan bahwa saya bukan tidak mungkin, saya oke lah, saya bukan seorang guru, Betul. tapi saya bisa membantu guru, kan gitu. Beres. Dalam artian data Betul. kita bantu, proses dokumen kita bantu. Mhm. Nah, itu yang membuat saya bahwa mungkin ini suatu saat menjadi wasilah. Itu aja sih. Ketika kita melayani, membantu, dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2024 kan terbitlah regulasi ya, Mhm. regulasi dari
Menpan RB, dari BKN untuk bahasanya satu sisi penyelesaian tenaga non ASN, satu sisi juga ada istilah relaksasi regulasi ya, kaitannya dengan afirmasi bahwa honorer yang sudah mengabdi pada ya lebih dari 2 tahun itu memungkinkan, dengan catatan juga memang kalau kita lihat tidak semuanya berhasil juga ya, karena menyesuaikan juga. Tapi paling tidak di tahun 2021 tuh regulasinya agak mendukung Betul. doa kami semua Iya, gitu. Doanya terkabul di tahun Betul, itu ya, betul. Pak, ketika ikut seleksi ini ya, tentunya Bapak kan dapat informasi nih Mbak ya. Karena kalau Bu Risna 2022, Betul. saya 2023. Nah, sementara Ibu 2024 dan Bapak 2025. Nah, ini informasinya ini didapatkan dari mana? Apakah dari kepegawaian atau dari TikTok atau dari mana, seperti apakah? Tentunya kaitan informasi saya menitik beratkan atau katakanlah akurat dari kepegawaian. Ya, walaupun kadang kan ya informasi Iya, itu bisa berseliweran di mana kan, manapun gitu. dari WA, via broadcast ataupun Telegram. Tapi saya menunggu apa namanya, informasi yang akurat dari kepegawaian. Dan Setelah dapat informasi itu lalu Bapak konfirmasi ke kepegawaian atau bagaimana? ya, dan alhamdulillah kan saat dibuka waktu itu informasi Lama secara gitu pusat ya. juga kan kepegawaian langsung Jadi pelayanannya bagus. Iya, Iya, tiket sangat langsung luar biasa. menginformasikan ya. Ya, tentang info yang didapat dari UP gitu ya, sama saya juga dulu begitu, mungkin kawan-kawan yang lain juga, Bu Peti juga sama ya dari UP. Dan kalau pengalaman saya ya Bapak Ibu, jadi kan saya itu angkatan pertama tahun 2022, waktu itu penerima informasi tentang P3K. Tentunya ini sebuah hal yang luar biasa, karena bayangkan pas dengan karyawan testingnya berulang-ulang ternyata qadarullah di usia kita yang ada yang lebih dari saya, usianya lebih senior. Di tempat saya ada yang lebih dari saya. Nah, alhamdulillah pada saat itu kita dapat arahan dari SDM aparatur Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi ya, pada saat itu kita diberitahu dan diberikan kabar gembira ini gitu ya. Bapak Ibu juga sama kan seperti itu. Nah, dengar-dengar ya, kadang-kadang kan kita kalau dengar yang positif pasti ada dengar yang negatifnya. Kalau dari angkatan saya pada saat itu semua adalah orang-orang yang ikut P3K testing itu adalah orang-orang yang sudah mengikuti atau sudah pernah mengabdi di tempat itu. Maka ketika itu 2021 kami ikut testing, ya subhanallah tidak semudah itu. Dan tentunya teman-teman pada saat itu angkatan kami tidak ada sesuatu ke Kementerian Agama. Kalau angkatan Ibu Peti ya 2002, Ibu Irma dulu ya 2023 setelah saya berarti Ibu. Ya, Ada saya sesuatu 2023. enggak kan Bu ya? Sama sekali nggak ada Nggak ya. ada Jadi ya. saya coba berbagi cerita nih buat Mhm, teman-teman yang P3 kan ya. Mhm. Saya kan penjuru agama nih ya, Betul. beda dengan Ibu guru gitu ya. Kalau saya guru betul. Kalau saya pertama kali mengabdi di masyarakat itu awalnya tidak ingin menjadi P3K atau ASN dan sebagainya. Karena memang murni ingin mengabdi di masyarakat, mengamalkan ilmu begitu ya. Jadi ke majelis taklim. Emang saya pergi ke majelis taklim itu dari masih gadis. Jadi masih gadis ya, terus dari masjid satu ke masjid yang lainnya terus mengisi, dan di tahun 2009 saya masuk jadi honor. Honor. Ada waktu itu ya. Senyum itu honor namanya Pah. Betul, betul. Betul. 2009. Dari 2009 ini saya Pak kebetulan kayak saya mengisi di majelis taklim binaan saya, yaitu salah satunya di masjid besar kecamatan, di masjid kaum gitu, dan tempatnya memang dekat dengan kantor utusan agama. Nah, karena Dari situ mulainya ya. karena memang mungkin nih orang lingkungan di Kementerian Agama ini melihat, menilai, oh ini punya kompetensi, coba Betul. ikutan, Betul. ikutan di Pah. Betul. Yang saya kira oh di Pah besar kali gajinya gitu ya, tapi subhanallah begitu. Tahu nggak berapa honor saya yang Berapa ya, Bu? Saya 25.000. Iya, kalau dengar nominal memang seperti itu ya, Bu ya. Jadi begini ya, betul. ceritanya nih Perjuangan teman ya, para honorer ya honor itu betul. 25.000 Mhm. ya, naik jadi 50.000, itu lama banget ya, naik ke 50.000, 100 sampai 300 sampai dengan akhirnya 1 juta. Nah, ini artinya
perjuangan yang luar biasa. Betul. Memang betul. di awal kami tidak melihat, saya begitu menerima isi honor itu cuma 25.000, sampai beberapa bulan ini tidak pernah dibuka karena memang Masya waktu itu ya alhamdulillah subhanallah tabarakallah memang Hmm. dari suami kita ada begitu Cukup kan. gitu ya. Jadi dari memang suami, Bu. niatnya memang bukan untuk Betul. mencari amplop Hmm. begitu kan ya, tapi memang untuk pengabdian mengamalkan ilmu kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Betul. Dan ternyata kalau niatnya lillah, Mhm. mengamalkan ilmu karena Allah, Betul. begitu ya. Nah, Saya masuk SK Honor dari 2009 continue begitu ya. Dan ternyata di 2023 ini Allah sesuatu yang luar biasa ternyata berkehendak saya diangkat menjadi P3K. alhamdulillah. Jadi Berapa tahun tuh? ibu itu berarti angkatan pertama dari KUA. Betul. Betul. Kalau saya Ya. kan angkatan pertama dari guru. guru. Ya. Ibu dari KUA, dari jalur pendidikan, dari jalur Saya dari non pendidikan. Nah, Betul. seperti itu memang tetap semuanya sama. Kita P3K. Iya. Nah, tapi Mohon. kan memang perjalanan saya sama sekali semuanya murni memang nggak ada tuh yang namanya harus masuk uang sekian dan itu Betul. nggak ada. Kan memang bener-bener murni ke BKN kita testing. Ya memang kita ke sana testing kita ke Bandung ya. Waktu saya ke Bandung ya memang ongkos sendiri ya memang. Oh, Jakarta apa-apa. juga ya. Iya ada yang waktu itu. Ya memang itu bukan bayar kepada mereka. Kasih sendiri aja. Kita makan gitu ya, kita Jadi ini yang harus kita luruskan. Ya. Ini yang harus kita luruskan. Mungkin itu sampai dengan lulus testing P3K habis sekian bukan masuk Bukan masuk orang-orang ke kementerian, bukan kita, tetapi habis P3K memang proses kita perjalanan Iya. kita mau testing saya dari Akomodasi Sukabumi. personal. Betul, dari Sukabumi ke Bandung itu tidak ada yang memang harus bayar sekian, nggak ada. Cuma kita kan perjalanan ke sana kalau misalkan karena yang namanya orang kampung ya, ketika mau datang ke kota, saya testingnya seleksi itu di Bandung. Betul. Otomatis nih, saya tampil sekeluarga. Mama saya Piring suami, Sarayana gitu. anak-anak. Berpuasa ikut. Betul. Kenapa? Waktu ke Jakarta itu ke Jakarta. Ketika tes seleksi, Jakarta. walaupun nggak tahu Piring lulus gitu ya. ataupun tidak, gitu kan, akhirnya udah dari sewa mobil. Iya. Nah itu kalau dihitung kan, otomatis itu kan besar. Saya ke Jakarta pas gak lulus, Makan. orang tua itu jadi Kalau makan lemes. sendiri, Lemes mertua. Betul. Kalau makan sendiri mungkin bisa diwatek begitu. Tapi kan kalau sama keluarga ini kan bisa membludak. Betul. Nah memang kalau dibetulkan, kalau dihitung dari mulai testing sampai dengan nerima SK habis berapa? Lumayan, Memang banyak. kalau ditotalkan sekian, tetapi itu adalah untuk kepentingan saya. Kepentingan Yang pribadi. mana Kepentingan kita sendiri. ketika contohnya ketika waktu saya seleksi ke Bandung itu ya memang kayak momen ya sekalian kita jalan-jalan gitu ya. Kalian Jadi sama keluarga. Makan rumah makan. Ya, kalau dari Ibu Perti, kalau Ibu kan waktu itu testingnya tahun 2000. Saya testing 2 kali, ikut yang Iya. 2 kali, Macam-macam 2022 ya. Ada yang sama. testing ikut sekali, ada yang ikut 2 kali, ikut 3 kali. Sekali lagi kawan, tidak ada takdir yang terbuka. Iya Jadi betul. suka religi dimanapun Anda berada, jangan pernah iri dengan takdir orang. Saya Karena P3K kita tidak pernah 2 tahu kali. takdir kita. Saya juga ada murid yang lebih dulu dari saya. Betul. Karena pada saat itu di dinas P3K itu sudah angkatan Persis. ketiga. Banyak Dan murid saya udah duluan. baru angkatan pertama di Kementerian Agama. Artinya ibu, nah kalau berbicara tentang takdir, ada yang 1 kali, Bu Peti 2 kali. Kita tidak bisa menuduh ini gitu saya ya. menarik nih ya. Kalau saya kan pengalaman tadi ya seperti itu ya. Jadi ketika testing itu menjadi event bersama keluarga Betul. untuk healing begitu ya. Iya. Nah untuk tantangannya gimana nih Pak Awan coba Betul. bercerita. Iya. Tantangan ketika mau pendaftaran Gitu dan seleksi Betul. kira-kira. Karena kan sudah dapat info. Nah karena kemudian kalau Pak Alwan kan udah mendengar udah ada beberapa teman-teman yang sudah diangkat P3K begitu kan. Nah untuk Pak Alwan sendiri tantangan pendaftaran dan seleksinya bagaimana? Sebetulnya untuk tantangan secara teknis karena tadi yang disebut sudah menjadi apa? Karyawan tes. Jadi tantangan itu sudah jadi labeling lah. Bahkan saya berpikirnya ketika semisal waktu kemarin saya nggak lulus, saya mau ganti pekerjaan di KTP tukang tes gitu. Tapi alhamdulillah kan ya saya lulus diangkat menjadi P3K. Kebetulan saya dari
tahun 2017 ya, karena waktu itu ikut di Kemendikbud yang CPNS, di Lemhanas, kemudian di Kementerian Desa, kemudian di Kemendagri, iya. Tapi dari 2017 sampai akhir saya tes yang Kementerian Agama, saya selalu di Jakarta. Ya, lokasi tesnya ya karena saya menghabiskan waktu lama ya 7 tahun di Jakarta sehingga dari tahun 2017 sampai 2004 saya tes di Jakarta terus. Makanya saya masih ingat tempatnya tuh di BKN, kantor BKN pusat ya, Cililitan ya di situ. Ya. Untuk tantangan bagi saya mungkin karena terbiasa ya, jadi bukan berarti tidak ada tantangan, tapi saya lebih ke sifatnya mengevaluasi aja. Tahun sebelumnya saya kekurangannya ya mungkin karena karena waktu itu nggak kena aja mungkin. Kalau waktu itu kenal beda cerita, kalau waktu itu kenal saya bisa nanya tadi nomor 1 apa soalnya gitu. Bisa gitu. Iya iya. Iya gitu. Ya paling tidak bagi saya tantangan itu selalu ada, tapi dikarenakan mungkin karena sudah sering dan saya anggap itu sebagai pembelajaran dan alhamdulillah diberikan kelancaran saat saya pergi dan pulang juga. Tapi pada akhirnya saya selalu terenyuh melihat begini, pernah nggak rekan berpikir ketika kita masuk ruang tes dengan semangat dan kita melihat hasil di monitor itu dengan kepala yang tertunduk ya? Iya iya, dan itu pasti kita rasakan sama dengan Pak Saiful ya, karena itu hal yang jujur buat kita berat untuk pulang sebetulnya. Rasanya saya pingin kemana gitu kan, nggak mau pulang, bingung ya. Tapi ya qadarullah tadi ya alhamdulillah mungkin ini takdir saya untuk, menjadi ASN, tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan semua, betul bahwa pada akhirnya kadang manusia itu tersesat juga pada jalan yang benar, gitu. Bu Peti, saya pengen tahu nih Bu Peti perjalanan sampai seleksi CAT gimana nih? Udah berkas sebenarnya. Iya iya udah. Karena saya dari CAT ke BKN. Oh, Nih, testing. saya ngambil di Bandung waktu itu 2022 sama 2023. Itu sendiri atau sama keluarga? Kebetulan saya sedikit berani, Bus. Kalau pergi? Kalau 2022 itu saya nginep di rumah teman. Kebetulan saya kuliahnya di Bandung, ada teman yang tinggal di sana. Karena tesnya yang pagi yang 6:30 kalau nggak salah. Ya. Sesi pertama. Iya, sesi pertama. Kalau yang tahun berikutnya itu sesi ketiga. Jadi saya bisa dari sini pagi-pagi dari Sukabumi. Ya, jadi udah ke sana. Alhamdulillah karena udah punya pengalaman tahun sebelumnya. Pelajar dari PH. Iya, betul. Langsung ke tempat tujuan, ke kantor BKN. Pulang pergi waktu itu. Alhamdulillah kalau perjalanan sih saya nggak terlalu banyak rintangan ya. Pakai travel Sukabumi. Kebetulan waktu itu pulang pergi, nyampe sini kalau nggak salah tengah malam pulangan. Sendirian. Jemput sama suami. Saya mau tanya lanjut nih sama Boris. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran. Ketika detik-detik usia ibu, kata ibu hampir tidak lagi ada kesempatan untuk menjadi ASN begitu kan, tetapi di usia yang hampir tinggal beberapa saat lagi begitu kan, ibu mengikuti seleksi dan akhirnya lulus. Kesan pertama Bu, ketika ibu dapat pengumuman ternyata ibu lulus, perasaannya gimana? Ibu, saya luruskan sedikit, jadi saya itu sudah lebih dari 35. Tes P3K ini ada 35 kali. Bukan usia. usianya udah tutup di ASN CPNS. Liputannya akhirnya di P3K sudah lewat. Nah, alhamdulillahnya di saat pengumuman kelulusannya karena kan saya termasuk yang IT-nya tidak terlalu wow, gitu ya. Tapi low juga tidak terlalu di tengah-tengah Pak khairul umuri awsatuha. Saya ambil dalilnya itu. Tapi sebenarnya mah bukan deh ya, ngeles aja saya. Nah, ketika itu diberitahu oleh teman-teman, "Cek, ayo buka, Cek."
alhamdulillah kami punya satu angkatan yang sangat humble, mereka sangat high di IT tapi sangat membantu kami yang IT-nya di bawah mereka. Dan ketika diberitahu, subhanallah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Menangis kah? Waktu itu saya sampai lupa berekspresi seperti apa. Dan waktu itu tidak di-live-kan, jadi tidak ingat ekspresi saya seperti apa. Tetapi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bahagia sampai di titik yang menurut kita ini adalah cita-cita kita, akhirnya itu tercapai, kita sampai kadang-kadang lupa untuk berekspresi. Saat itu yang saya katakan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kan tadi sampai kalau seandainya tidak lulus saya mau pindah kerjaan begitu kan. Nah, ketika mendapatkan lulus gimana Pak Alwan? Saya masih ingat pengumuman itu bertepatan tanggal 1 Januari 2025. Masya Allah. Tahun baru Ya, dan bertepatan juga dengan ulang tahun saya kebetulan. Masya Allah. Jadi waktu saya buka SSCSN ya waktu itu kan pengumumannya bagi saya ada dua kebahagiaan kan. Satu sisi di saat saya sedang Yaumul Milad, satu sisi lagi ada kabar bahagia tentang pengumuman kelulusan. Jadi ekspresinya gimana tuh Pak? Ekspresinya yang pertama saya karena tengah malam ya waktu itu, betul namanya tengah malam karena mungkin kalau dari jam 10 ke bawah itu banyak yang apa namanya? Bukan servernya. Saya buka waktu itu tengah malam hampir jam 1-an lah yang saya langsung dini hari. Dan waktu itu langsung saya bangunkan istri saya karena orang yang pertama saya kasih tahu karena bagi saya ini bagian dari perjuangan istri juga, doa, support. Dan kemudian di hari esoknya saya langsung menyempatkan ziarah ke makam ayahanda saya. Karena saya kalaupun flashback ya di tahun sebelumnya 2024 sama ketika saya tanggal 1 Januari juga ayahanda saya dengan spontan wanlah didoakan tahun haru Lulus. gitu. Itu jadi langsung ketika saya membuka Power of doa ya Pak Alwan. saya Semuanya juga sama ya, terharu dengan semua perjuangan kita. saya pengen cepet-cepet hari esok tuh pas saya buka pengumuman tuh karena pengen cepet-cepet ziarah. Ya itulah jadi kesannya bagi saya lagi dan lagi banyak yang harus perlu saya syukuri secara pribadi. Syukuri dengan cara apa? Tidak menyanyiakan kesempatan telah menjadi ASN, bekerja dengan baik, disiplin tinggi, serta ya tetap tawadu lah ya. Seperti itu mungkin. Pak Saiful, kalau tadi kan Bapak menyampaikan waktu testing kan dia pakai sepatu baru, semuanya baru kecuali bajunya yang sedikit coklat nggak apa-apa. Itu bagian dari kerjaan teman-teman. Tapi ketika mau pelantikan nih kira-kira pemberangkatannya seperti apa? Apakah baru lagi? Teknisnya seperti apa? Bapak di mana itu? Bapak. Saya seneng banget. Kemudian dilantiknya di BKN Bandung karena memang seleksi P3K yang diikuti kedua kalinya itu di Bandung. Itu lagi-lagi pergi ke Bandung. Iya, ke Berarti ada Bandung. biaya lagi dong. Berarti itu kan biayanya Iya, biayanya untuk diri kita sendiri secara personal. enggak berarti Pak? Sama keluar. Kalau yang tes kedua tuh sama teman-teman. Ya, banyak teman-teman saling kontak. Tapi ketika pelantikan Ketika pelantikan apa yang ditanya? sama keluarga atau sendiri? Bareng-bareng lagi sama teman-teman. Iya. Nah, saya mau tanya ke Bu Peti selanjutnya. Bu Peti nih, ketika menerima SK nih, pelaksanaan pemberangkatan pelaksanaannya untuk menerima SK ini gimana nih? Ya, saya bareng-bareng sama teman-teman yang lain, kita berangkat Rombongan gitu ya. rombongan seangkatan. Kita pembagian SK-nya di Indramayu ya. selama Haji Indramayu. Kebetulan saya sangat bahagia sekali bareng-bareng. Kalau ngomongin kebahagiaan mungkin semua juga udah di puncaknya. Pas lagi SK. Se-Indramayu berarti Sukabumi Indramayu itu jauh sekali ya. Ya, betul. Jam berapa tuh berangkat berarti? Lupa ya. Malam-malam kalau nggak salah waktu itu ya. Sore kalau nggak salah, sore apa malam gitu. Nyampe ke sana pagi-pagi. Iya. Alhamdulillah semuanya lancar, kita bergerak juga dengan arahan. Alhamdulillah tidak
tidak ada hal-hal yang begitu pembagian SK ya. Langsung di Indramayu kita langsung ke ruangan, kita dibagi, selesai. Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang sampai saya selama proses tidak ada hal-hal yang istimewa yang tanda petik kita memang keluarkan biaya untuk sunat. Pada sekalinya pengeluaran yang kita keluarkan itu ada memang untuk kebutuhan kita sendiri. Alwan, saya pengen tanya adaptasi di lingkungan kerja sebelum menjadi P3K dan sesudah menjadi diangkat P3K. Gimana nih? Kan tentunya beda dong ya. Kalau masih honor gitu kan, beda lagi dengan yang sudah diangkat. Harus ada apa itu namanya? Absen. Coba Pak gimana ceritakan? Untuk adaptasi sendiri sebetulnya karena pekerjaan yang saya geluti hari ini dengan sebelum jadi ASN sama saja ya. Betul. Jadi kurang lebihnya adaptasi itu tidak jadi soal. Cuman yang menjadi kadang ganjalan itu istilahnya gogoda. 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 Bapak tergoda apa Ya jadi gogoda teh bukan. Jadi gogoda teh kieu. nih Pak nih? Saya selalu mengingat bahwa yang dikhawatirkan oleh saya pribadi terkadang ketika jadi ASN justru kinerja menurun. Beda ketika menjadi non ASN. Mungkin psikologi kita kenapa non ASN mungkin waktu itu giat karena kan kita Ada tujuan gitu ya? ada tujuan mengejar itu. Pengen jadi ASN. Iya, walaupun sebetulnya kembali ke diri kita juga ya, yang masing-masing ASN. Jadi ganjalan itu yang saya khawatirkan. Saya ketika menjadi ASN khawatir kinerja menurun kan gitu. Itu yang jadi adaptasi itu sendiri sebetulnya gitu. Sehingga pada akhirnya ya betul, tapi kan pada akhirnya mungkin yang terpenting kan kita tetap melihat dari dokumen yang telah kita terima ya, terutama di SPTJM dan SPMT Banyak dan perjanjian kerja di situ kan. Diangkat ini setelah diangkat nih Pak dapat SK. Ada nggak dokumen penting yang ditahan? Yang nggak diberikan gitu ya? Alhamdulillah. Sulit ya. Apakah dikasihkan semuanya atau ada yang? Iya, untuk SK sendiri langsung dikasihkan saat pelantikan ya waktu itu ya. Langsung. Karena kan kita berbeda angkatan. Kalau saya begitu menerima langsung semuanya. Saya terima dan jadi subhanallah kebanggaan kepada keluarga. Ini kan tahun 2025. Itu sama juga. Ya, sama waktu itu setelah Jadi pelantikan ditahan ya. langsung dibagi untuk pembagian SK-nya per SDM aparatur masing-masing daerah kabupaten kota. Dan alhamdulillah waktu itu berjalan lancar. Mungkin waktu itu kendalanya hanya jamming ini ya, sinyal HP ya, sempat ngedown waktu itu karena banyak yang satu titik berkumpul sehingga sinyal saling beradu. Tapi bagi saya alhamdulillah lancar. Pertama itu, yang kedua tidak ada istilah kita harus bayar ketika nerima SK. Alhamdulillah sampai dibawa ke rumah pun saya tidak keluar 1% pun untuk menebus SK. Kemudian ditambah dengan rentan waktu setelah SK mungkin beberapa bulan ya SPMT terbit. Kemudian perjanjian kerja terbit, itu pun sama, tidak ada yang harus saya keluarkan juga, langsung saya ambil malahan gitu. Makanya saya sangat berterima kasih ya pada pelayanan yang maksimal, optimal dari SDM aparatur ya kantor Kementerian Agama. Ini dari akan Bu Feti, saya pertanyaan selanjutnya nih. Adaptasi dengan lingkungan kerja dan tupoksi ya, sebelum dan sesudah menjadi P3K. Kalau saya pribadi sih untuk pekerjaan itu alhamdulillah ya nggak ada kendala karena saya masih di guru, saya masih mengajar dengan mata pelajaran yang sama, jenjangnya pun sama. Jadi sebelum dan sesudah sama gitu. Ya, sebelum dan sesudah masih sama. Alhamdulillah nggak ada kendala. Kesan-kesannya deh, kesan-kesan Bu Risna deh, kesan-kesan yang Ibu rasakan gitu. Kesan-kesan. misalnya ya kakek ASN. Betul. Berarti kita harus siap untuk menjadi tangan abdi negara. Abdi negara artinya
di situ saya harus siap menjaga diri. Karena ketika saya mampu tidak diri, berarti di manusia itu terjang. Maka di situ sering tergoda yang ingin disampaikan untuk SDM Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Kesannya seperti apa? Baik-baik. Ramah-ramah, gercep. Kalau adanya dengan sampai dengan betul, gercep. Kan saya tadi katakan kalau saya itu tidak terlalu dalam IT itu tidak terlalu ini ya, aplikasi itu tidak terlalu cepat serap gitu, termasuk golongan yang serapnya itu harus dikasih taunya berulang-ulang gitu. Nah, alhamdulillahnya di sini banyak teman-teman yang bekerja di kantor yang sangat gercep gitu nerima WA jam berapapun kapanpun untuk memberi bantuan, subhanallah ya. Baik, teman-teman itu juga ya Bupati ya. Masya P3K mungkin ceritanya tidak jauh beda, tetapi mungkin ada yang unik, ada yang lebih mengharukan, ada yang lebih menggembirakan, Betul. atau bahkan mungkin penuh perjuangan. Tetapi kesan yang saya sampaikan untuk SDM Kementerian Agama, terima kasih atas semua informasi, pelayanan, arahan untuk kami sehingga perjalanan ini dari Bismillah menjadi Alhamdulillah, semoga berkah untuk semuanya dan semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Pesan saya untuk teman-teman yang sampai saat ini belum diangkat menjadi P3K, jangan pernah berputus asa, teruslah berjuang, insya Allah yakinkan manjada wajada, insya Allah Allah bersama kita, tetaplah berusaha, ikhtiar dan doa. Tentunya di akhir penghujung pembicaraan kita di bulan Ramadan ini, ingin ada keberkahan ya. Kalau saya sendiri waktu testing adalah bulan Ramadan dan ini adalah ya saya waktu testing bulan Ramadan. Perjuangannya ketika testing lagi puasa, lagi sakit harus testing ya. 2023, 24, 25, 26. Jadi ini keempat kali saya Ramadan. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun yang kita dapatkan hari ini menjadi sesuatu hal yang menjadikan menghantar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sobat religi yang berbahagia, yakinkanlah Allah selalu mendengar doa kita. Ud'uni astajib lakum. Maka lakukan tengah malam, jangan pernah berputus asa. Insya Allah apapun harapan kita Allah kabulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya itulah obrolan perbincangan singkat kita bersama teman-teman para P3K. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga esok lusa kita bertemu lagi dan akhirnya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik teman-teman sobat religi, jangan lupa di follow, like, subscribe dan juga share kepada semua masyarakat Kabupaten Sukabumi, IG, TikTok dan YouTube Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, saya Monatira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.